Sonora FM. Benar. Ya. Boleh tahu berapa orang? Sejauh ini seingat saya kemarin jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang ya. Mereka dirawat di rumah sakit Pusri? Jadi mereka semua itu dari mereka ada satu yang sakit, sakit berat ya. Itu dirawat di rumah sakit Pusri, kemudian kita rujuk ke RSMH. Itu satu orang. Yang lainnya itu dirawat di rumah sakit Pusri. Sebenarnya mereka itu adalah orang tanpa gejala atau gejala ringan. Gitu. Untuk penanganan pasien COVID di rumah sakit Pusri seperti apa penanganannya? Penanganannya kami bagi dua ruangannya, isolasinya kami bagi dua. Satu isolasi yang benar-benar bergejalanya mulai sedang sampai berat, ya. Kemudian yang kedua adalah yang tanpa gejala sampai gejala ringan, itu di bangsal lainnya lagi. Jadi ada dua bangsal kami gunakan untuk itu ruangannya. Yang kedua kami menerapkan semua yang dirawat di situ kami melakukan swab untuk PCR. Jadi keadaannya pasti. Jadi gini, kalaupun dia memang betul-betul COVID positif, berarti dia harus dengan protokol COVID pada perawatannya. Kalau memang dia negatif, segera kami pindahkan ke ruangan yang bukan isolasi. Kalau gitu. Untuk yang karyawan Pusri sendiri, apakah sudah melakukan rapid test, Pak? Kalau rapid test semua di Pusri itu mandatori, wajib. Semua karyawan wajib untuk melakukan rapid test. Jadi dari 2000-an karyawan itu semuanya dilakukan rapid test. Nah, dari hasil rapid test ini sangat membantu ya, karena rapid test kami cukup disebut sebagai semi kuantitatif. Jadi ada hasilnya memang. Ya, biasanya rapid test cuma reaktif non reaktif. Kalau kami ada lebih rinci, yaitu reaktif untuk IgM atau antibody IgM atau reaktif untuk antibody IgG atau keduanya. Iya, ini rumah sakit Pusri kan sudah ada bantuan untuk tes untuk ini ya, Prof ya, untuk alat untuk tes PCR sendiri. Iya, bisa. Boleh disampaikan Prof perkembangannya? Oke. Jadi rumah sakit Pusri sudah dapat sejak akhir Mei atau awal Juni kita sudah mengoperasikan mesin PCR dan sekarang sudah banyak, cukup rata-rata 100 pemeriksaan satu hari ya. Kemudian hasilnya kita bisa alhamdulillah sejauh ini paling lambat kita hasilnya 24 jam ya. Bahkan ada yang kurang dari 24 jam kami selalu seperti itu hasilnya. Karena cukup dengan 100 itu bisa lebih cepat lah ya. Yang lainnya lagi adalah bahwa ini kami punya analisis data. Jadi gini contoh, kenyataannya bahwa PCR itu menggunakan pendeteksi tracer atau primer yang spesifik dan non spesifik. Spesifik artinya kalau dia positif berarti COVID. Kalau yang non spesifik itu positif berarti dia corona. Corona ini keluarganya dari COVID ini tadi. Jadi ini nanti akan kita pilah-pilah. Jadi di rumah sakit sana ini, rumah sakit Pusri itu kita menggunakannya ini lebih detail ya, lebih detail artinya gini. Kalau ini orang ini positif, apakah positif COVID atau positif corona? Kalau negatif ya negatif ya. Kenapa? Beda. Kalau positif COVID rata-rata bergejala. Tapi kalau positif corona rata-rata tidak bergejala. Jadi sebenarnya kalau dibuka kemungkinan besar, saya nggak melacak yang sebelumnya soalnya. Itu data-data yang OTG itu sebenarnya adalah OTG yang positif corona family atau virus coronanya. Ini kalau di Pusri ada karyawan yang terkena COVID dan sebagainya, Prof. Apakah perlu lockdown dan sebagainya, Prof? Jadi untuk kebijakan itu kembali lagi baik dari tingkat katakanlah negara sampai ke tingkat lembaga sekecil apapun, lockdown atau PSBB atau karantina itu adalah kebijakan setempat. Nah, maka kami melakukan evaluasi semua. Kami melakukan evaluasi ini. Contoh, jadi ternyata dari evaluasi awal kami tahu bahwa ini sumber penularannya bukan dari dalam. Bukan dari dalam. Jadi contoh kenapa bukan dari dalam? Contoh misalnya yang ketularan itu misalnya di seksi atau bagian yang dimana misalnya yang di awal yang di pabrik ada yang kena misalnya di pabrik itu rupanya dia tinggalnya adalah mohon maaf nih bisa kita nggak apa-apa nih yang sekarang sudah ada karantina atau katakanlah secara lokal lockdown adalah di Pertamina. Ini ada karyawan Pusri yang tinggal di sana. Jadi kita bisa tahu positifnya dari mana. Ini kira-kira mungkin dari sana, dibawa dari sana. Kemudian dia positif. Tapi kalau penularan di dalam Pusri sendiri tidak, maka kebijakan itu belum ditempuh. Tapi kalau sudah ada proven terbukti bahwa
penularannya ada di dalam pusri, ya kita akan lakukan ini. Berarti ini ada kerjasama dengan Pusri, Prof, untuk kedepannya, untuk perawatan dan sebagainya, untuk pemeriksaan. Kami dari awal, sejak dari mendesain untuk ruang isolasi segala macamnya itu, Rumah Sakit Pusri ini memang mutlak bekerja sama boleh dibilang masih nenek moyangnya lah ya, yaitu PT Pusri, termasuk mereka yang membantu untuk pengadaan supporting equipment untuk lab PCR ini, dan sampai sekarang pun begitu. Jadi gini, babnya rumah sakit itu akan kami secara 100% kami yang menentukan otoritasnya. Tapi babnya pengaturan nanti shift kerja, dampak apa, bagaimana penyihatan lingkungan pabrik segala macam itu adalah haknya PT Pusri, dalam hal ini adalah K3 kan itu. Sonora FM.